Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Hari ini kita akan kembali belajar PPKN hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Nah, teman-teman, masih tetap semangat belajarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan agar dapat belajar. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan belajar dimulai dari pengertian, kemudian makna, nilai, prinsip, dan juga contoh dari persatuan dan kesatuan. Nah, teman-teman diharapkan agar dapat mencapai target pembelajaran hari ini. Nah, oleh karena itu, silahkan teman-teman simak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai ya. Sekarang Miss tampilkan beberapa gambar. Teman-teman tahu tidak nih, gambar ini mencerminkan apa ya? Nah, ada yang sedang gotong royong, ada yang sedang berpegangan nih. Ini ada gambar yang beraneka agama atau bermacam-macam agama nih, tetapi saling berpegang tangan. Nah, persatuan dan kesatuan ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap bangsa. Mengapa demikian? Ada yang tahu tidak kenapa? Iya, karena hal ini penting. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang berarti membutuhkan bantuan orang lain. Yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita juga selalu interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan ini memiliki hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Nah, kemudian untuk itu sesama manusia harus saling rukun agar bisa melengkapi satu sama lain. Nah, bagaimana cara mencapai kerukunan? Nah, kerukunan bisa tercermin dari kekompakan kita sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan di berbagai macam aspek. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di rumah kita harus rukun dengan ayah, bunda, kakak, adik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian persatuan dan kesatuan. Nah, kalian tahu tidak bahwasanya persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Nah, dalam arti yang lebih luasnya itu berarti berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, agama, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Jadi, walaupun di negara kita banyak nih bercorak ragamnya, kita harus bersatu. Kemudian kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Yang menjadi utuh maksudnya seperti apa, Miss? Nah, iya, kenapa menjadi utuh? Hal ini dilakukan untuk terhindar dari keadaan yang terpecah belah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Nah, dari pengertian persatuan kesatuan, kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari keduanya, dari gabungan keduanya adalah keadaan yang satu, yang menuntut adanya keterpaduan bangsa Indonesia. Nah, makna dari persatuan kesatuan bagi bangsa Indonesia sangat mendalam karena melalui proses yang panjang.
Nah, konsep persatuan dan kesatuan ini melambangkan satu wilayah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah. Nah, walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, suku, agama, tetapi itu semua tidak membatasi semangat kita untuk bersatu dan berpadu dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, makna pokok persatuan dan kesatuan. Nah, setiap sesuatu yang berharga pasti mempunyai makna. Nah, begitu juga dengan persatuan dan kesatuan adalah hal yang penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Nah, makna pokok tersebut yang pertama ada menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Nah, itu adalah makna pokok dari persatuan dan kesatuan. Ketika kita sudah dapat memaknai apa itu persatuan dan kesatuan, kemudian maknanya, kita juga harus bisa memahami nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Nah, nilai-nilai itu yang pertama ada mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, yang keempat ada toleransi. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam, menerapkan rasa kekeluargaan. Yang ketujuh, musyawarah dalam setiap pengambilan putusan. Nah, yang kedelapan ada bersikap adil. Nah, teman-teman, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pondasinya. Ada 5 prinsip penting. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini menjiwai arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian dengan beragam kebudayaan, ras, dan agama di Indonesia, kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, prinsip ini merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Namun, hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia merasa unggul dan menganggap rendah bangsa lain. Karena itu dapat menodai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Nah, jika sampai melanggar dan merugikan orang lain, akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatannya. Prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara dilaksanakan guna memenuhi tujuan nasional, memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu untuk dalam menentukan keputusan untuk menyelenggarakan negara. Nah, wawasan Nusantara itu sendiri berupa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan cara mengisi dengan hal-hal yang positif atau dengan baik. Caranya dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan. Nah, setelah kita mengetahui berbagai prinsip yang memperkuat persatuan dan kesatuan, kita juga harus bisa menerapkannya dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini adalah contoh dari sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, selalu bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Yang keenam, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan pada suatu kelompok sosial masyarakat ataupun lingkungan. Yang ketujuh, harus menjauhi pertentangan dan perkelahian. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar persatuan dan kesatuan. Dimulai dari pengertiannya, kemudian makna, nilai, prinsip, dan juga contoh persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini Miss berikan tugas untuk kalian yaitu kalian boleh pilih. Kalian boleh pilih membuat cerita tentang persatuan dan kesatuan atau kalian membuat gambar yang mencerminkan sikap dari persatuan dan kesatuan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian jika kalian ingin membuat cerita. Dan kalau kalian ingin membuat gambar, silahkan kalian buat di buku gambar. Nah, jadi itu adalah tugas hari ini. Oke, jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 6 yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.